Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Tamara. Saya dari Universitas Pancasakti dengan prodi Manajemen Malam B2. Saya di sini akan memaparkan hasil tugas saya, yaitu dengan mata kuliah Manajemen Operasional. Apa yang dimaksud dengan MRP dan ERP? Pengertian dari MRP atau Material Requirement Planning adalah sistem yang digunakan perusahaan untuk menghitung komponen dan bahan baku yang dibutuhkan untuk proses manufaktur produk. Sistem ini dibutuhkan untuk menyesuaikan supply dan permintaan produk dengan kapasitas inventory. Pengertian ERP, Enterprise Resource Planning atau ERP adalah sebuah perangkat lunak atau software yang digunakan untuk membantu mengatur aktivitas bisnis harian. Aktivitas yang dapat diatur menggunakan ERP mencakup namun tidak terbatas pada pembukuan, manajemen proyek, dan manajemen dan kepatuhan risiko. Perbedaan MRP dan ERP berdasarkan pengertian MRP dan ERP di atas. Perbedaan kedua sistem ini sudah terlihat cukup jelas. MRP merupakan sebuah sistem manajemen operasional inventory, sedangkan ERP adalah program operasional bisnis. Artinya MRP hanya dapat mencakup satu bagian dari operasional bisnis, sedangkan ERP mencakup operasional bisnis secara keseluruhan. Perbedaan lainnya, MRP hanya sebuah sistem, sedangkan ERP adalah sebuah perangkat lunak atau software. Artinya meskipun pada awal perkembangan sebagai produk komputer, prinsip-prinsip MRP dapat dijalankan, diperhitungkan secara manual. Sementara itu, ERP memang dikembangkan sebagai software untuk membantu operasi harian perusahaan. Keseluruhan kebutuhan sistem komputer yang terintegrasi untuk menerapkan ERP secara menyeluruh. Perbedaan MRP dan ERP di bidang teknologi, industri, proses bisnis, layanan, ruang lingkup, proyek bisnis. Yang pertama ada industri. MRP juga termasuk ke dalam bagian dari ERP. Hal itu juga tergantung pada industrinya. MRP biasanya digunakan untuk manufaktur, sementara ERP bisa digunakan untuk berbagai industri perusahaan. ERP digunakan untuk oleh manufaktur, kita bahkan jasa dengan begitu ruang lingkup yang dimiliki oleh sistem ERP lebih kompleks dibandingkan ERP. Yang kedua ada proses bisnis. ERP biasanya dijalankan hampir semua proses bisnis di dalam industri perusahaan, mulai dari manufaktur, perencanaan keuangan, manajemen pesanan, distribusi, pembelian, dan sebagainya. Sementara MRP hanya berfungsi untuk melakukan proses perencanaan material saja. Yang ketiga ada teknologi. Teknologi pendukung untuk sistem ERP sangat lengkap, misalnya jaringan, database, hardware. Ketiga, sering dianggap sebagai komponen terpenting untuk mendukung sistem ini. Sementara rencana material atau ERP hanya mengacu pada perangkat lunak saja. Yang selanjutnya ruang lingkup proyek. Karena sistem ERP disekongkan dengan teknologi yang lengkap, maka ruang lingkup untuk melakukan proyek juga lebih luas dibandingkan MRP. Karena teknologi yang lengkap
semua proses bisnis dengan efisien dan efektif. Fungsi, fitur, dan manfaat bagi MRP dan ERP. MRP fokus pada perencanaan kebutuhan material dan pengendalian persediaan, sedangkan ERP melibatkan manajemen sumber daya perusahaan secara keseluruhan. ERP mencakup semua aspek bisnis, termasuk keuangan, manufaktur, persediaan, pemasaran, dan penjualan. Kelebihan dan keunggulan dari MRP dan ERP. Keunggulan dan kelemahan. Keunggulan ERP adalah memberikan informasi outline dengan integrasi dan keseluruhan departemen bisnis serta mempermudah perencanaan strategi. Kelemahannya adalah biaya implementasi dan pelatihan yang tinggi serta kompleksitas sistem yang dibutuhkan dukungan teknis. Keunggulan MRP adalah mudah digunakan dan memiliki biaya implementasi yang rendah serta mempermudah perencanaan produksi dan pengendalian stok. Kelemahannya adalah keterbatasan fitur dan tidak memberikan informasi yang terintegrasi dan keseluruhan departemen bisnis. Sejarah singkat dari KFC. Pertama, kita tahu gambaran umum tentang perusahaan KFC atau PT Makanan Cepat Saji di Indonesia, TBK. Perusahaan ini didirikan oleh Gail Business Group pada tahun 1978 dan telah terdaftar sebagai perusahaan publik sejak 1994. Perusahaan ini memulai bisnis warabala dengan membuka restoran KFC pertama pada bulan Oktober 1979 di Jalan Melawai, Jakarta. Keberhasilan restoran atau QSR atau Q Service Restoran pertama kemudian diikuti oleh pembukaan restoran KFC di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Sebagai pemilik tunggal hak warabala KFC, perusahaan ini membangun merek KFC dan dengan kesuksesan perusahaan selama 26 tahun, KFC telah menjadi merek makanan cepat saji yang paling dominan dan secara luas dikenal sebagai rantai restoran makanan cepat saji. KFC adalah perusahaan yang menu utamanya menjual ayam goreng cepat saji. Dalam proses bisnisnya, KFC membutuhkan bahan baku yang dipasok dari beberapa pihak yang berbeda. KFC adalah perusahaan yang menyajikan menu utama yaitu menjual ayam goreng cepat saji. Proses bisnis KFC membutuhkan bahan baku ayam yang dipasokkan dari beberapa pihak yang terbesar di berbagai tempat KFC. Pengumpulan bahan mentah atau pendukung dari pemasok mereka, kemudian bahan yang dikumpulkan diolah menjadi bahan setengah jadi dengan logistik daerah. Bahan setengah jadi dipasok ke berbagai daerah pengecer KFC untuk diolah menjadi makanan cepat saji yang pada akhirnya disajikan kepada konsumen. Supply Chain Management atau SCM KFC. Pengertian Supply Chain Management atau SCM. Supply chain adalah serangkaian kegiatan yang mencakup koordinasian, perjadwalan, dan pengendalian pergandaan, produksi, inventaris, dan pengiriman produk dan layanan kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik, dan pemrosesan informasi mulai dari pelanggan hingga pemasok. Untuk menjelaskan singkatnya, supply chain SCM adalah mekanisme yang berhubungan kepada pihak terkait proses pengubahan bahan baku menjadi suatu produk. Pihak-pihak yang berpartisipasi bertanggung jawab untuk mengirim barang jadi kepada pelanggan pada waktu yang tepat dengan cara yang paling efisien.
Banyak perusahaan besar mampu menerapkan sistem rantai pemasok yang baik dan teratur hingga pada memenuhi kualitas produk dan nama besar perusahaan masih ada. Salah satunya adalah KFC. Terima kasih semuanya yang telah mau mendengarkan serta mau menyaksikan presentasi yang telah saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Saya ucapkan mohon maaf jika banyak kesalahan dalam pengucapan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.